Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 48. Diner seperti kuburan. Karena berhasil membuat gadis nakal tukang ejek itu terdiam dan kalah, Naya berdecak kesal. Menatap kepergian John yang ikut masuk ke dalam kamar. "Kakak ipar, kau sangat menyebalkan," Naya berteriak menggerutui John. Malam pun tiba. Suasana di meja makan terasa sangat sepi seperti kuburan di malam hari. Hanya terdengar suara dentingan garpu yang diketuk-ketukkan pada piring kaca tiada henti. "Huf! Kakak ipar, berhentilah membunyikan suara dentingan itu. Membuat telingaku lelah mendengarnya." Naya menghela nafas dan menggerutui sang kakak ipar. Karena melihatnya yang sedang melamun, dia tidak menyentuh sama sekali makanannya. "Kakak ipar!" Naya berteriak mengagetkan John. John tersentak dan menatap tajam ke arah Naya. "Apa-apaan kau ini? Kau mau membuatku terkena serangan jantung lalu mati? Dan membiarkan kakakmu menikah dengan pria lain? Jangan mimpi, aku tidak akan pernah melepaskan kakakmu, ingat itu." Naya mengerutkan dahinya. Ada apa dengan pria itu? Mengapa dia mengatakan hal aneh? Padahal dia tidak mengatakan apapun yang menyambung ke arah perkataan John. "Kakak ipar, aku rasa otakmu sudah benar-benar tidak berfungsi lagi. Karena rasa cintamu yang terlalu besar pada kakakku," ucap Naya menyeringai miring. "Dasar anak kecil, kau tidak akan mengerti apa itu namanya cinta. Berhenti bersikap seperti orang dewasa. Cih, kau yang berhenti bersikap seperti anak kecil dan habiskan makananmu, kakak ipar." Naya tak mau kalah dari John. Begitupun John yang langsung menghentikan makannya. Lalu pergi meninggalkan Naya sendirian di meja makan. Naya hanya geleng-geleng kepala menatap kepergian kakak iparnya yang labil itu. Terkadang cinta membuat seseorang melupakan segala hal yang wajar, dan selalu melakukan hal gila setiap harinya. Sama halnya dengan kakak iparnya yang mulai berubah dari sifat asli sebelumnya. Segera Naya menyelesaikan makan malamnya. Lalu menyusul John yang berdiri melamun di balkon. Memandangi keindahan kota Seoul di malam hari, John tidak bisa berhenti memikirkan Winda. Apa yang sedang dilakukan Winda di sana dengan para karyawan? Terkadang dia juga merutuki para karyawan di departemen itu. Bisa-bisanya mereka tidak mengundang dirinya, walaupun hanya sekedar makan malam sederhana seperti itu. Memangnya mereka pikir aku ini apa? Bagaimana jika aku memotong gaji mereka, agar mereka tahu rasa? Tidak, aku akan menarik cuti liburan mereka saat tahun baru. John terus menggerutu tidak jelas. Pikiran-pikiran gila mulai merasuki kepalanya. Dia benar-benar tidak tenang membiarkan Winda berada di antara orang-orang seperti itu. Apalagi ada June, pria itu selalu saja mencari-cari alasan untuk terus dekat dengan Winda. Membuat John kesal dan geram. "Ah!" John mengacak-acak rambutnya dan berteriak frustasi. "Kakak ipar, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Naya. John menghela nafasnya dan menjawab ketus, "Bukan urusanmu." "Cih, kau benar-benar sangat kekanak-kanakan, kakak ipar." Naya mendekat dan berdiri berpegangan pagar balkon di sebelah John. "Kau tahu kakak ipar, jika wanita tidak suka pria yang terlalu menyebalkan," ucap Naya. "Apa maksudmu?" "Aku tidak menyebalkan," sahut John. Ia merasa tidak terima jika yang dimaksud Naya pria menyebalkan adalah dia. "Menyebalkan apa dulu? Aku tidak menyebutkan jika pria menyebalkan itu adalah dirimu." "Hahaha," ucap Naya lagi lalu tergelak. "Berhenti mengejekku," cetus John. "Baiklah, aku tidak akan mengejekmu lagi, kakak ipar. Tapi apakah kau ingin aku beritahu tips agar tidak menjadi pria menyebalkan bagi wanita?" Naya berbisik pelan. John menyipitkan matanya menatap Naya dengan penuh selidik.
Gadis nakal itu sangat licik, dia pasti akan mengerjai dirinya lagi. John tidak mau terus jatuh dalam jebakan Naya. Tidak perlu, lagi pula aku bukanlah pria yang menyebalkan, tolak John dengan penuh percaya diri. Kau yakin kakak ipar? Naya menyeringai. John kembali berpikir. Apa benar dia harus mendengarkan perkataan Naya lagi? John menjadi tidak percaya diri. Mengingat dirinya tidak boleh kalah dari Justin dan juga June. John mau dirinya menjadi satu-satunya pria yang sempurna di mata Winda. Tanpa kekurangan sedikit pun, apalagi jika menjadi pria yang menyebalkan. John tidak mau seperti itu. Baiklah, katakan padaku, tapi awas saja jika kau mengatakan hal-hal yang aneh. Aku benar-benar akan berhenti memberimu uang saku. John menatap tajam dan mengancam Naya. Dia setuju untuk mendengarkan perkataan Naya. Cara agar tidak menjadi pria yang menyebalkan bagi wanita. Naya tersenyum penuh arti dengan pikiran nakal di kepalanya. Dia berniat untuk membuat kakak iparnya itu panas kembali seperti waktu itu. Jadi begini, dengarkan baik-baik kakak ipar. Iya, aku mendengarkan, cepat katakan. John sudah tidak sabar. Pertama, kau jangan suka marah-marah tidak jelas. Kedua, kau juga harus selalu ramah dan murah senyum pada kakakku. Ketiga, kau harus selalu memberikannya kejutan setiap hari walaupun kejutan kecil itu sangat berarti untuk wanita. Keempat, jangan biarkan sekalipun kakakku untuk berpikiran jika suami yang dia pilih salah. Jadi kau tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak dia sukai, apalagi sampai bermain di belakangnya. Hei, gadis nakal. Kau jangan sembarang bicara, aku bukan tipe pria yang suka bermain wanita. John tidak terima. Apa-apaan sih kakak ipar, kau jangan protes dulu, aku belum selesai bicara. Oke, lanjutkan. Yang kelima atau yang terakhir, jangan menelponnya dan bertanya dia di mana, dengan siapa, sedang apa, bahkan kapan dia pulang. Saat dia sedang tidak berada bersamamu. Mengapa? Apa salahnya jika aku ingin tahu di mana istriku, dengan siapa, bahkan kapan dia pulang? Sangat tidak masuk akal. Aku serius kakak ipar, berusahalah untuk membuat dia berpikir jika kau sangat percaya padanya. Dia pasti tidak akan berpikiran jika kau adalah pria yang menyebalkan. Bahkan dia akan merasakan cinta yang begitu dalam karena suami tercintanya, memberikan sebuah kepercayaan yang harus dia jaga. John kembali mencerna ucapan Naya barusan. Ada benarnya perkataan gadis nakal itu. Namun apa dia benar-benar bisa melakukan semua hal itu? Apa kau yakin? Tanya John lagi. Karena merasa kurang yakin. Aku yakin kakak ipar, percayalah padaku. Jawab Naya dengan percaya diri. Lagi-lagi ia terdiam, pikiran jauh melayang memikirkan sosok Winda. Kemudian beralih memikirkan sosok Justin dan June. Dia harus bisa mengalahkan kedua pria itu. Baiklah, aku akan mencobanya, ucap John. Jangan hanya mencoba, tapi lakukan seterusnya, sahut Naya. Iya, aku tahu anak kecil, sana pergi tidur. John menatap sinis gadis nakal itu. Baiklah, aku mengantuk. Selamat malam kakak ipar, timpal Naya kembali seraya mengucek mata dan menguap. Lalu ia pergi masuk ke dalam kamarnya meninggalkan John sendirian di balkon. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat 30 menit. John masih duduk di sofa depan TV. Sedari tadi dia sudah menahan diri untuk tidak menelpon Winda. Dia berbaring, duduk, berbaring, duduk, berkali-kali mengganti posisi duduknya. Karena merasa sangat bosan. Tidak ada yang bisa diajak bicara. Menonton TV juga tidak ada gunanya, karena tidak ada saluran TV yang pas untuk dia tonton. Ah, sudah jam segini mengapa dia belum juga pulang?
Apa dia lupa jika ada suaminya yang menunggu di rumah? Gerutunya sambil mengacak-acak rambut. Dipandanginya ponsel yang tergeletak di atas meja tepat di hadapannya. Lalu ia meraihnya dengan cepat. Apa ponselku rusak? Mengapa dia tidak berdering sama sekali? Sepertinya benar-benar rusak, aku harus membeli ponsel baru. John berbicara dengan ponselnya. Membolak-balikkannya dan sesekali mencatuk-catukannya di meja kaca itu. 15 menit kemudian, dia semakin frustasi karena terus menahan diri agar tidak melakukan hal bodoh. Jika dia menelpon Winda, gadis itu akan berpikir bahwa dirinya sangat menyebalkan. Seperti yang dikatakan oleh Naya. John tidak mau itu terjadi. Tok tok tok. John mengetuk pelan pintu kamar Naya. Beberapa kali hingga membuat Naya terbangun. Ada apa kakak ipar? Mengapa kau mengganggu tidurku? Ucap Naya yang berdiri di ambang pintu kamarnya sambil mengucek mata. Nay, apa kau bisa mengecek ponselku ini? Sepertinya dia rusak. John memberikan ponselnya pada Naya. Apanya yang rusak kak? Aku rasa ponselmu ini baik-baik saja. Naya membolak-balikkan ponsel John. Mungkinkah ada sesuatu yang rusak? Aku rasa dia rusak tak bisa menerima panggilan, karena sedari tadi dia tidak berdering biar sekalipun, jelas John. Hufet. Naya menghela nafasnya. Kakak ipar, ponselmu tidak rusak sama sekali. Kau hanya tidak bisa tenang karena kakakku tidak menelponmu. Ayolah, kakak ipar jangan jadikan dirimu menyebalkan. Kau sudah mengganggu tidurku, hanya untuk otakmu yang bodoh itu. Ini ambil kembali ponselmu dan pergi jangan menggangguku. Naya memberikan kembali ponsel John setelah mengomel. Kebodohan kakak iparnya itu kini sudah semakin besar. Cinta benar-benar sudah membuat orang lupa diri. La pun menutup pintu kamar dengan keras tepat di hadapan John. Kenapa dia harus marah? Lagi pula, cepat sekali dia tidur. Ini kan baru jam 11 malam. John melirik jam yang tertempel di dinding. Benar, dia adalah seorang pelajar. Jam segini seorang pelajar harus istirahat. Baiklah, Nay aku pergi semoga tidurmu nyenyak. John menendang pintu kamar Naya sebelum akhirnya dia pergi masuk ke dalam kamar. Menjatuhkan diri di atas tempat tidur. Berharap rasa kantuk akan menghampirinya. Dan membuatnya lupa akan Winda. Dia sudah dewasa, dia pasti akan segera pulang. John untuk apa kau repot-repot menunggunya, gumam John. Namun tiba-tiba saja, ponselnya berdering. Dengan gerakan cepat John meraih ponselnya dan melihat layar kontak yang menelpon. Gadis bodoh ini kenapa baru sekarang menelpon? Awas saja aku akan memberikannya pelajaran. John menggerutu sembari menggeser tombol hijau di layar ponsel dan menempelkan benda pipi itu di telinganya. Hei gadis bodoh, kenapa baru menelponku? Apakah karena sangat menyenangkan di sana hingga kau melupakan suamimu ini? Timpal John yang langsung memberondong kata-kata yang sudah dia tahan sedari tadi untuk Winda. Maaf Tuan John, ini saya June. John terkejut dan langsung gelagapan merasa malu. Ternyata yang sedang mendengarkannya adalah June bukan Winda. Di mana Winda? Mengapa ponselnya ada padamu? Tanya John ketus, namun kentara sekali jika dia sedang gugup. Nona Winda mabuk berat Tuan, sebaiknya Anda cepat kemari untuk menjemputnya. Atau Anda mau saya yang mengantarkan Nona Winda pulang? Jangan berani-berani kau menyentuh atau mendekatinya. Aku akan segera ke sana, cepat kirimkan alamatnya. Baik Tuan. John pun memutuskan panggilan. Ia langsung mengambil blazer panjang lalu melapisnya untuk menutupi piyama tidur yang ia pakai. Ting. Pesan masuk dari June berisi alamat kedai tempat mereka makan malam bersama. Tak menunggu lama John langsung bergegas menuju kedai tersebut menggunakan mobilnya sendiri.
Tanpa menghubungi Ken, karena akan mengganggu tidurnya. Sesampainya di kedai itu, John langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam kedai itu. Dengan langkah gagah dan tampan ia berjalan ke arah meja tempat Winda berada. Semua para karyawan wanita terpana dengan ketampanan bos mereka itu. Tidak pernah sebelumnya mereka melihat John menggunakan piyama tidur dengan rambut lentur dan berantakan seperti itu. Karena yang biasa mereka lihat adalah seorang Tuan John Lewis yang selalu rapi, setelan jas dan dasi, juga rambut yang disisir rapi. Tapi malam ini terlihat sangat berbeda. Kenapa kalian membuatnya mabuk seperti ini? Tanya John dengan tatapan tajam pada June. Maafkan kami Tuan, kami sudah berusaha menghentikan Nona Winda. Namun yang terjadi malah seperti ini, jawab June sembari menunduk dan menunjuk ke arah beberapa karyawan pria lainnya yang terkapar di kursi panjang kedai itu. Mungkin sekitaran 7 pria. Ada apa dengan mereka? Tanya John kembali menatap heran karyawan-karyawannya itu. Bukan hanya mereka yang kena, tapi saya juga kena Tuan. Nona Winda mengamuk saat sudah setengah mabuk, tidak maksud saya Nona Winda menggila Tuan. June memperlihatkan daerah matanya yang bengkak dan hampir membiru. Sama seperti karyawan-karyawan yang ia tunjuk tadi. Kenapa kamu mengatai istriku gila? Apa kau mau aku pecat? Ucap John tidak terima istrinya dibilang menggila. Tapi memang benar seperti itu Tuan, Nona Winda menggila. Memukuli kami yang berusaha menghentikannya minum, karena sudah tidak kuat melawan akhirnya kami semua menyerah dan membiarkan Nona Winda meminum sesukanya dia, dasar wanita yang aneh. June menjelaskan pada John. John yang mendengarnya hanya tersenyum geli. Membayangkan semua pria-pria itu dan termasuk June dihajar oleh Winda. Ingin rasanya dia tertawa sekeras-kerasnya. Itu semua salah kalian karena sudah mengajaknya sendirian tanpa ada aku. John tersenyum miring menatap June yang kesakitan. Minggir, biar aku membawanya pulang. John mendorong June yang menghalangi jalannya. Hei gadis bodoh, mengapa kau bisa seperti ini? Ucap John pelan seraya menepuk-nepuk pipi Winda. Agar wanita itu terbangun. Hehehe, pria dingin kaukah itu? Winda tersenyum bodoh sambil mengacak-acak rambut John. Iya ini aku, ayo kita pulang. John berjongkok di depan Winda mengisyaratkan untuk Winda naik ke atas punggungnya. Wah, punggungmu sangat lebar pria dingin. Aku sangat menyukainya. Lagi-lagi ia tersenyum bodoh dan naik ke atas punggung John. Dan melingkarkan tangannya di leher John. Kau uruslah yang lain. Pastikan mereka pulang dengan selamat. Besok tidak ada yang boleh izin, jika ada yang tidak masuk kau akan menerima akibatnya ketua tim June. Baik Tuan, sahut June dengan sigap dan tanggap. John pun membawa Winda keluar dari kedai itu. Dan menuntunnya masuk ke dalam mobil. John menurunkan sedikit sandaran kursi mobil agar Winda merasa nyaman. Lihatlah, kau tidak berhenti tersenyum seperti orang bodoh sejak tadi. John mencubit pipi Winda. Winda menggeliat dan membuka sedikit matanya menatap John. Sambil tersenyum bodoh lagi. Pipinya merah seperti tomat dan bau alkohol begitu menyengat di mulutnya. Jadi Nyonya Louise, coba kau jelaskan padaku. Apa yang terjadi tadi? Kau memukuli orang-orang itu. Hahaha, tanya John. Dia pun tertawa karena tidak bisa tahan, menurutnya itu pasti sangat lucu. Winda mengangguk dan tersenyum. Aku menghabisi mereka semua, hahaha, jawabnya tertawa. Kau memang pintar, ucap John mengusap lembut pucuk kepala Winda. Tangannya pun ditarik oleh Winda, membuatnya tersentak ke arah gadis itu. Jantungnya berdegup kencang berada sangat dekat dengan Winda. Apalagi Winda memegang pipinya dengan kedua tangan lentik itu. Karena mereka tidak bisa menyaingi dirimu pria dingin,
kau adalah segalanya bagiku sekarang, ucap Winda. Hahaha, benarkah? Kau terlalu berlebihan, aku tidak sesempurna itu. Aku masih memiliki kekurangan. John jadi salah tingkah, pipinya ikut memerah. Berjanjilah jangan pernah tinggalkan aku apapun yang terjadi. Sampai kapanpun aku tidak akan meninggalkanmu, gadis bodoh, tenang saja. Winda pun memajukan wajahnya, mengecup John seketika. John terkejut, namun langsung membalas ciuman itu. Bersambung.